energi. Gimana? Aduh, ini adalah the first day you see ya bersama seseorang. Siapa nih seseorangnya? Halo again. Kayaknya kamu sudah pernah mengudara ya nggak sih? Udah. Berapa kali tuh? Sekali. Iya, sama aku jadi 1000 kali. 1000 kali lamanya. Kita di sini bakal nemenin Smart Design dari jam berapa, Audrey? Dari jam 10 sampai jam setengah 12 ya? 12 dong. Oh, 12. Jangan setengah-setengah dong. Pengennya yang full kan? Kayak masih setengah-setengah. Aduh, baiklah Smart Design. Jadi sesuai yang Audrey bilang ya, bahwa kita bakal nemenin dari jam 10 sampai jam 12 ke depan. Baiklah, 2 jam ke depan bersama Yusi dan Audrey. di sini tentunya di Dialog Senja ya. Dialog siang. Oh my god, aku jadi lupa. Maaf ya, Say. Dialog siang tentunya nemenin kamu semua selama 2 jam ke depan, oke? Yap, Di 106 dia Untirta Smart and Energy. Fit siapa nih? Rico. Iya. By the way, untuk Yellow Claw sendiri, dari Audrey suka nggak sih lagu-lagu yang semacam kayak gini? Sumpah gue ngefans banget sama Yellow Claw. Ngefans banget, Sumpah. serius loh. Aduh, gue jadi norak gini deh. Gak suka deh. Serius loh. Ngefans sama Yellow Claw nggak apa-apa sih, tapi kalau aku sih sukanya Apa sama nih? dia Untirta maksudnya ya. Kirain untuk dia ya yang lihat ini, tolong ya jangan ghosting. Anaknya di ghosting ya, Yusi Oh ya. my god, kalau gitu daripada kita ngobrolin perghostingan ya kan, dan persukaan tapi tidak disukai balik. Sedih ya. Agak sedih, Agak Say. sedih. Gimana kalau kita lanjutin tentang inflasi kita hari ini? Diskusi inflasi tentunya punya beberapa faktor ya nggak sih, Dre? Kira-kira kamu tahu nggak sih kayak penyebab inflasi itu ada apa aja di Indonesia? Jadi sempet baca nih, menurut Kementerian Keuangan, kayak seenggaknya ada 6 faktor penyebab dari inflasi tersebut. Wow, banyak juga. Terus Di antara Kenapa? Aduh, kenapa belibet gini ya? Iya, kenapa tuh? Kamu pasti deg-degan ya? Iya, soalnya beda sama ini jadi aku agak gimana ya? Aduh, senior. Takut banget. Lanjut, Say. Faktor penyebab lainnya ini ya. Antara lain tuh pemerintah yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa. Oke. Sehingga itu tuh ngebikin harga barang atau jasa itu tuh jadi naik. Sepakat banget sih. Terus penyebab lainnya itu perilaku dari masyarakatnya itu sendiri. Wow, ternyata itu juga ya bersinggungan ya. Kenapa tuh kayak gitu? Seringkali tuh diprediksi, kayak memprediksi masyarakat sini tuh untuk menjadikan inflasi itu sebagai ekspektasi. Aduh, belibet lagi kan tuh. Ekspektasi. Aduh, makanya jangan berekspektasi. Jadinya sakit ya. Iya. Oke, lanjut. Jadi galau tau gak sih? Ini aduh, masih pagi ya. Udah galau aja ya. Nah, nanti aja senja kita ya galau-galau. Terus penyebab terakhir dari inflasi itu karena kekacauan ekonomi dan politik di Indonesia. Kayak waktu kapan sih ya? Kayak 1000 berapa tuh? 1000 berapa sih? Aku juga lupa deh, Dre. 1998. Oh nice, aku belum lahir sih, makanya aku lupa. Apalagi aku. Oh iya, kita kan seumuran. Iya, kita bestie banget. Iya, kita bestie bingo. By the way, tadi kan Audrey juga sudah menjelaskan tentang 6 penyebab inflasi ya, Dre ya. Iya. Aku mau jelasin juga sedikit nih 6 penyebab inflasi itu sebenarnya apa aja. Apa nih? Kalau misalkan ada kesalahan kamu langsung aja kayak enggak gitu ya sih gitu ya. Kita debat di sini ya. Debat kusir debat ini. Kusir. Jangan dong. Kan orang pinter. Dukun kali ya. Takut nih. Oke, jadi penyebab inflasi di Indonesia itu kan ada 6 penyebabnya seperti yang udah Audrey bilang. Iya. Yang pertama itu adanya perputaran uang. Wah, kenapa tuh ya? Ada apa nih? Jadi kalau misalkan jumlah perputaran uang yang terjadi di suatu negara itu ternyata mempengaruhi harga suatu barang yang diproduksi juga dijual, Dre. Keren banget gak sih? Gue bener-bener orang pinter saat ini. Aku berasa lagi sama dosen gitu ya. Kita berapa SKS ya? Lanjut biar kayaknya tuh bahasanya tuh menarik gitu. Bener. Lalu yang kedua itu
tergantung akan hutang negara, Dre. Wow. Jadi kalau misalkan hutang negara itu merupakan sesuatu juga yang sangat relating to our topic, which means si inflasi ini. Iya. Karena semakin banyak si hutang negara itu pasti ada yang namanya pertambahan bunga yang harus juga dilunasi. Nah, karena namanya juga hutang ya. Hutang. Kalau dilunasi. Kalau nggak dilunasin, ya udah. ya udah. Itu jangan itu tidak ini ya. Kamu orang ikhlas sekali ya. Kalau nggak dilunasin ya udah. Ya udah. Audi itu sangat ikhlasnya, lapang dada sekali. Jadi untuk yang itu. Oke, untuk selanjutnya. Udah deh, nggak usah ngomongin utang dulu. Selanjutnya itu adanya tingginya permintaan. Seperti yang tadi dijelasin ya Smartizen, bahwasannya misalkan nih di Indonesia itu membeli minyak mentah dari negara lain. Iya. Tapi beberapa negara lainnya juga mengandalkan negara yang Indonesia minta juga ya sebagai penyalur utama minyak mentah. Nah, jadi peningkatan permintaan ini bisa membuat suatu negara yang bersangkutan tuh menambah harga jual minyak. Dan hal ini juga yang bisa membuat kenaikan harga dan juga Indonesia khususnya ya untuk memenuhi biaya untuk minyak mentah itu sendiri, Dre. Indonesia tuh kalau nggak salah tuh produksi minyaknya tuh tinggi deh. Lumayan tinggi. Tapi kalau misalkan dibanding Uni Emirates Arab, aduh, Masya Allah tabarakallah, itu jodoh aku dari situ sih. Aminkan ya Smartizen. Amin. Lalu kalau yang keempat, ada apa tuh Audrey? Boleh nggak Audrey juga menjelaskan gitu? Biar kelihatan pinternya ya, kayak Yusi ya. Aku banget. Adanya biaya produksi. Baiklah. Itu tuh kayak misalkan kalau misalkan biaya produksi itu berarti kayak biaya produk ya nggak sih, yang mengalami kenaikan sehingga pemilik usaha itu harus menaikkan harga jual juga. Iya. Jadi kalau misalkan biaya produksinya mahal berarti biaya barang juga naik. Betul banget. Dan yang kelima ada apa, Dre? Ada nilai tukar mata uang atau kurs. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal banget gak sih? Kayak tadi Indonesia berada di sekitaran berapa? 14.555,95 rupiah. Itu jika misalkan kita dihadapkan dengan US dollar ya, tapi ya kalau misalkan dengan pound sterling beda lagi. Baik, nilai tukar juga ternyata menjadi salah satu penyebab inflasi kayak gitu. Dan yang terakhir ada yang namanya peningkatan kebutuhan. Kira-kira peningkatan kebutuhan Indonesia itu bisa dibilang sangat tinggi, setuju tidak? Pastinya. Kenapa? Karena masyarakatnya konsumtif gak sih? Betul kayak kita ini. Dikit-dikit jajan, seblak ya. Dikit-dikit beli chiller. Ada kentang di situ tuh di depan kan. Aduh, udah kayaknya beli kentang dulu deh. Aduh, aku jadi pengen jajan. Nanti kita habis ini ya. Jadi itulah 6 penyebab inflasi yang terjadi di Indonesia ya, Dre ya. Kayak gitu. Baiklah, untuk itu that's the first talk dari aku dan aku berdua. Setelah ini kita bakal balik lagi tentunya ya, tapi kita ingetin buat Smartizen di luar sana supaya kalau misalkan mau request lagu boleh banget. Bisa komen di YouTube di 106 Dia Untirta atau bisa komen di Instagram kita. Instagram kita apa sih, Dri, kalau boleh tahu? Dia Untirta. Langsung follow aja Dia Untirta ya Smartizen. Kita tunggu sambil dengerin suara dari kedap suara. Apa ini? Suara dari kedap suara gimana tuh? Kita dengerin dari Fis, Iga, Mas Ardi, Kamja, and Lazy. It's apa? Kedap suara. Tadi tuh ya tentang rumpang. Aduh, Nadine Amizah ya. Suaranya 11-12 sama gue gak sih? Si mirip ya. Si mirip banget. Kacau. Kayaknya Nadine juga kalau misalkan UC udah showcase nih, kegeser deh. Waduh. Untuk Nadine ya. Dimohon bercanda ya Teh. Sumpah aku bercanda doang Teh Nadine. Aduh, takut banget. Baiklah, daripada kita roasting diri sendiri ya kan, mending kita lanjutin diskusi kita hari ini tentang si inflasi ya kan. Tadi kita sudah menjelaskan tentang apa itu inflasi ya nggak sih, Dre? Terus juga jelasin apa lagi tuh?
penyebab terjadinya. Penyebab terjadinya inflasi. Sekarang Yusi mau kasih tahu nih dampak apa aja yang terjadi kalau misalkan ada yang namanya inflasi. Keren banget gak sih gue? Gue bangga. Aku juga bangga. My mom's gonna be proud of me gitu. Oke, jadi dampak inflasi sendiri ya, Smartizen semua di luar sana harus banget tahu bahwasannya seringkali identik dengan yang namanya efek negatif karena kenaikan harga barang yang tadi kamu bilang ya. Sampai buat daya beli masyarakat menurun kayak gitu. Nah, terutama masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah nih, Dre. Itu sangat concern banget karena menurut Bank Indonesia juga ya. Kayak dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan yang pendapatan real masyarakatnya itu terus menurun. Terus menurun. Sehingga standar hidup di masyarakat Indonesia juga ya pada akhirnya menjadikan semua orang terutama yang miskin tambah miskin. Aduh, kenapa jadi sedih banget ya? Aduh, kenapa yang miskin jadi miskin? That's it. Itulah dampak negatif yang terjadi dari inflasi. Kayak gitu sih. Kalau dari Audrey sendiri nih, ada info apa nih? Ada dampak inflasi yang lainnya. Ada juga ya? Iya. Selain itu, apa itu tuh kira-kira? Tuh kayak bisa menghasilkan ketidakpastian. Kayak dia untuk kamu. Bener. Kamu bisa nggak sih diam? Oke. Apa diam aja ya? Enggak, bercanda. Kita lanjut ya. Ketidakpastian untuk pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Wow. Keputusan apa nih? Keputusan memutuskan? Aduh, kan balik lagi kan ke galau-galau lagi. Oke, stop Yusi. Boleh lanjut Kak Audrey. Adanya pengalaman empiris yang menunjukkan bahwa inflasi itu tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat nih. Wow. Keputusan apa tuh? Jangan keputusan yang tadi ya. Oke. Keputusan apa kira-kira? Keputusan untuk melakukan konsumsinya, investasinya, dan produksi. Wow. Kenapa nadanya jadi begini? Kamu keikutan nada aku. Yang akhirnya itu tuh nurunin pertumbuhan ekonomi negara ini. Wow. Begitu. Jadi ada dampak lain ya ternyata selain dampak negatif yang tadi aku bilang. Terus kalau nggak salah nih ada dampak ketiga nggak sih? Pasti ada dong. Jadi dampak ketiga ini kayak tentang inflasi domestik ya nggak sih? Yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga. Aduh, tetangga masa gitu? Kayak tahu tuh. Aduh, nggak boleh sebut merek. Jadi ini juga menjadikan tingkat bunga domestik yang realnya itu menjadi tidak kompetitif ya, Dre, kayak gitu. Sehingga dapat menyebabkan tekanan nilai rupiahnya tentunya. Jadi memang banyak sekali ya kalau dipikir-pikir dampak dari si inflasi ini sendiri. Pastinya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai warga Indonesia, generasi muda Indonesia, milenial banget nih. Kita harus menekan yang namanya dampak inflasi itu sendiri. Pastinya. Apalagi kalau misalkan ada penyebab inflasi nih ya, sebisa mungkin kita meminimalisir, nggak sih? Setuju kayak gitu. Oke, Smartizen, jadi that's the second talk of ini second apa third ya? Aku lupa deh. Ini third kalau nggak salah ya. It's the third talk of me and Audrey tentunya di dialog siang. Dan aku juga mau ingetin nih ke Smartizen semua kalau misalkan ada yang mau ditanyain terkait inflasi ya, Dre. Pastinya. Boleh banget kemana? Ke YouTube-nya Dia Untirta. Betul. Dan juga Instagram-nya dong. Instagram-nya di mana tuh? Di Dia Untirta. @Dia Untirta. Langsung aja follow ya Smartizen. Juga kalau misalkan kamu mau chattingan sama admin kece kita boleh banget. Pastinya. Di 081 808 106 106. That's our WhatsApp number. Jadi langsung aja save. Setelah ini bakal ada The Raw Penjaga Hati yang bakal nemenin kamu sampai the last talk kita nanti. Enggak last talk juga sih, kayak ada bridgingannya lagi ya, say. Pastinya. Baiklah, this is The Raw Penjaga Hati.
Halo lagi. Balik lagi nih sama siapa? Sama siapa ya? Sama Audrey dan Yusi tentunya. Yap. Dan sampai saat ini kita ditemenin sama Megan Trainer ya. Yap. Yang berjudul Me Too. Seperti apa ya? Me Too Baby. Langsung disebut tuh merek. Kok merek ya? Aduh, maafin saya, ibu-ibu. Boleh ya sponsor. Ya abis ini sih harus banget menjadikan kita sebagai partnernya kayaknya. Baiklah, karena sudah pukul 11.42 nih today, which means kita kayaknya bakal The Last Talk juga, tapi habis ini sih sebenarnya. Jadi mending kita selesaikan diskusi kita hari ini. Iya. Ya, kalau misalkan tadi kita menjelaskan tentang apa aja sih tadi sebelumnya? Inflasi, iya, kan? pengertiannya. Terus ada juga kenapa terjadi atau penyebabnya. Iya, penyebab ya. Kenapa terjadi. Terus apalagi ya? Dampak ya nggak sih? Iya, dampaknya. Dan sekarang Yusi mau ajak Audrey juga Smartisan di luar sana buat mengetahui yang namanya perhitungan dari inflasinya. Kayak seru nih. Pusing sih. Ngitung-ngitung. Tenang, Yusi ini pintar banget ya. Jadi gila. Ini terpercaya. The Queen of Mathematics. Dulunya ya nilai UN saya nih FYI 200 udah out of the box sekali. Baiklah, langsung aja nih kalau misalkan dia bicarakan tentang perhitungannya ya. Ini biasanya tuh yang namanya perhitungan inflasi itu dilakukan oleh yang namanya Badan Pusat Statistik atau yang namanya BPS. Betul banget, Dre. Jadi kenaikan harga dari satu atau dua barang aja itu dapat itu nggak dapat disebut dengan yang namanya inflasi. Kecuali kalau misalkan kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga yang lain ya. Nah, pada hakikatnya BPS itu menghitung inflasi menggunakan indeks harga konsumtif atau yang namanya konsumen. Aku revisi ya. Iya, baik. Aku revisi. Thank you so much, my lifesaver. Udah bilang gue pinter masih salah juga. Aduh, baiklah. Namanya juga manusia bisa berbuat salah. Angel. Lupa ya. Baiklah, menggunakan tadi indeks harga konsumen ya. Atau yang disebut apa tadi? IHK atau yang namanya indeks pengeluaran juga nih. Jadi IHK sendiri tuh meliputi pengeluaran bahan makanan dan juga dan juga makanan yang jadi ditambah dengan minuman juga tembakau bisa jadi kayak gitu sih kalau dari aku. Aku boleh nambahin nggak? Boleh banget sih, Dre. Udah mentok banget nih. Kita sebagai jubir ya. Boleh bingo. Jadi komponen IHK lainnya dalam perhitungan inflasi itu adalah pengeluaran perumahan. Atau sandang? Iya, boleh. Atau kesehatan? Atau pendidikan dan olahraga. Banyak juga ya. Dan jangan lupa, apa tuh? Ada transportasi juga di dalam itu dan komunikasi pastinya. Banyak dong, iya juga ya. Iya, gitu ya. Iya tuh. Jadi banyak nih. Jadi data-data pengelompokan tersebut tuh didapatkannya melalui apa sih? Dari survei biaya hidup. Atau bisa disingkat dengan SBH. Agak ambigu ya. Tapi ini emang bener nih. Survei biaya hidup berarti SBH. Dijelasin lagi sama biar enggak. Jadi SBH ini sendiri biasanya diambil kapan sih, Dre, kalau boleh tahu? Diambilnya rutin ya. Harus ya. Kayak nggak mungkin kalau cuman sekali 2 kali gitu. Kayak buat apa? Jadi tidak berguna. Iya. Terus diambilnya itu per daerah maupun secara nasional. Jadi nggak bisa diambil per rumah gitu atau per kepala keluarga, nggak bisa ya? Kayak capek nggak sih yang kerja ini ya? Sorry sih BPS. Sorry untuk Yusi emang kadang Emang aku tuh suka pengen cari kerjaan aja gitu loh, biar emang anaknya gabut gitu loh. Iya, nggak bisa diem. Jadi kalau misalkan BPS-nya itu per daerah, nanti Yusi per kepala keluarga. Sama anak-anaknya kalau punya keluarga lagi dihitung tuh sama Yusi. Baiklah, jadi itulah the fourth talk dari kita ya, dari Yusi dan Audrey itu mengenai perhitungan inflasi. Setelah ini kita bakal masuk ke segmen closing ya.
Tapi jangan sedih, Dre, karena masih ada sekitar 13 menit terakhir. It's about berapa menit terakhir sih? Iya benar, 13 menit terakhir ya. Menit ya. Aduh, itu bentar banget lagi. Iya. Jadi walaupun ada 13 menit terakhir, kita nggak capek-capek buat ingetin Smartizen apa, Dre? Untuk kalau misalkan mau request lagu atau mau ngomong komen, mau curhat, nitip salam, curhat biar kayak Yusi. Aku mah tiap hari. Enak, aku mah bisa langsung kode melalui dia. Jadi untuk yang itu tolong ya, Yusinya diiniin ya, tolong banget biar dia Untirta tuh nggak bosen gitu. Baiklah, aku capek banget ya di sini. Sebelum kita istilahnya menyudahi ya kan, mendingan kita sambil nunggu waktu sampai pukul 12. Jadi Yusi mau puterin lagu dari Peter Pan nih, yang Menunggumu. Halo semuanya. Halo lagi. Udah jam 12 nih. Pas banget ya. Iya. Waduh. Kayaknya nih kita bakal ninggalin Smartizen. Aduh, yang penting nggak ninggalin pas sayang-sayangnya nggak sih? Oke, balik lagi ke Radio Galau. Ya, nanti kayaknya ada program baru Radio Galau yang diisi dengan Yusi. Baiklah, karena sudah pukul 12.00 ya, Dre ya. Which means tadi juga udah ditemenin sama siapa? Abang Justin. Abang aku. Pacar aku sih. Jadi kita saudara. Oh iya, kan kita besties. Ya udah deh, salah lagi aja. Baiklah, udah ditemenin sama Justin yang sorry juga nemenin sampai pukul 12.00 tadi ya. Iya. Walaupun sekarang udah nambah 1 menit. Iya sih. Kita sebelum menutup acara ini, setidaknya kita ada perpisahan dulu nggak sih? Iya, bakal ada recap dari dulu obrolan kita yang tadi selama 2 jam ke belakang. Iya. Tentunya tentang inflasi. Nah, inflasi itu seperti yang udah kita bilang sebelumnya ya, bahwasannya diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum nih, Smartizen. Juga terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Tentunya. Terus dari situ tuh pasti ada penyebab dari inflasi. Bener banget, Dre. Yang tadi itu udah dijelasin ya, ada 6 faktor dari penyebab inflasi, yang dimana adanya permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga itu tuh naikin harga barang atau jasa tersebut. Wah, sepakat banget sih. Gitu. Sepakat banget memang. Ini Audrey agak deg-deg. Aku agak pusing ya habis vaksin. Aku yang habis vaksin loh. Kamu yang pusing. Hawanya ya nyampe gitu. Iya, emang aku tuh sangat menyebarkan sekali ya. Good vibes ya. Influencer juga influencer. Oke. Oke, kalau tadi Audrey bilang ada penyebab, Yusi sekarang mau bilang bahwasannya kalau misalnya ada penyebab pasti ada dampak tentunya. Jadi kalau misalkan ada dampak dari inflasi itu sendiri, itu identik dengan yang namanya efek negatif ya. Seperti yang udah tadi kita bilang, bahwasannya adanya kenaikan harga dan barang nih, sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah. Agak sedih ya kalau udah bilang kayak gitu. Oke, for the last apa nih kira-kira? Ada, kan tadi udah dijelasin tentang perhitungan inflasi. Oh iya bener, yang pusing-pusing itu ya? Yang pusing-pusing tadi tuh yang dilakuin oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. I see. Yang jadi kenaikan harga dari satu atau 2 barang aja ternyata itu nggak mempengaruhi inflasi, Dre. Menurut si Badan Pusat Statistik ini. Iya benar. Tapi kalau misalkan ada barang yang istilahnya memiliki relating yang lebih luas kayak gitu, kenaikannya itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya, itu baru disebut dengan inflasi. That's it from Yusi dan Audrey tentunya di dialog siang ya. Siang. Kamu mau nyebut apa tadi? Cukup, aku tuh lupa. Aku di roasting sama Audrey loh. Aduh, keren banget nih bocah ya. Roastingannya harus. Baiklah, sebelum itu Yusi mau minta maaf banget kalau misalkan Yusi ada salah-salah kata. Audrey juga. Kalau begitu Yusi pamit undur diri. Audrey pamit undur diri. Dialog siang juga pamit undur diri. And bye-bye.